Kita sampai pada bab al-babu ar-rabi' wal 'ishrun fi fadilatil faqr. Qala Syekhuna al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala. Sebelum saya mulai, jadi kita baca sholawat tibil wudhu. Yang mana sholawat ini Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih atau sahib Darul Hadis Faqihiyah, biasanya kita hauli di Kasin itu makamnya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Beliau suatu hari ada salah satu muridnya beliau itu sakit, kemudian beliau memberikan dua pilihan kepada santrinya tadi. Kamu milih dokter apa baca sholawat tibil qulub? Nah, kemudian santrinya milih baca sholawat tibil qulub. Kemudian yang mana sholawat ini Al-Habib Abdullah ini mendapatkan dari ayahnya sendiri, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih ini mendapatkan dari gurunya, yaitu Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Oke, biasanya di ziarahin itu. Nah, itu sama orang yang membaca sholawat ini sebanyak 313 kali, maka penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bab yang ke-24 mengenai keutamaan al-faqr, yaitu fakir. Berkata al-Imam Al-Ghazali, al-faqru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaih, wa amma faqdu ma la hajata ilaih fala yusamma faqran. Fakir itu ibarat, yaitu seseorang yang tidak mempunyai sesuatu yang dia butuhkan. Orang tidak punya sesuatu yang dibutuhkan. Contohnya orang tersebut butuh yang namanya beras. Orang itu tidak memiliki beras, makanya dinamakan fakir. Adapun orang yang tidak punya apa yang tidak dibutuhkan, berarti dia bukan fakir. Contohnya dia tidak punya tapi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Contohnya mobil semuanya. Dia itu nggak punya dan mobil itu juga tidak dibutuhkan. Maka dia bukan disebut dengan fakir. Fakir itu apa? Seseorang yang tidak mempunyai apa yang dibutuhkan untuknya. Nah itu kata Al-Imam Ghazali. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru azyanu 'alal mu'min min al-'idharil hasan 'ala khaddil faras. Kefakiran itu adalah sangat bagus jika dimiliki oleh seorang mukmin. Bahkan lebih bagus daripada tali kekang yang bagus yang menempel di pipinya kuda. Jadi tali kekang kuda itu ada yang bagus, yang mana bentuknya itu indah sekali. Dan orang mukmin yang fakir, ya, maksudnya fakir yang bagaimana? Yang bagus itu fakir alladzi la yu'addu ila ihtiyaji ilan nas, yaitu kefakiran yang sampai tidak menjadikan dirinya itu sampai butuh kepada manusia. Nah, sekiranya dia itu fakir tapi nggak sampai meminta-minta ke orang lain, itu maka itu bagus kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, orang yang bisa menutupi fakirnya, dia itu fakir tapi dia tutupi agar orang lain tidak melihat, tidak merasa sedih dengan dia menampakkan kefakirannya, maka itu termasuk ada nilai ibadah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru syainun
'indan nas wa zainun 'indallahi yaumil qiyamah. Kefakiran itu syain. Apa syain? Itu aib. Sesuatu yang tidak suatu aib indan nas, tapi menurut di kalangan manusia. Tapi kalau menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan namanya aib. Malaikat itu adalah suatu kemuliaan yang dia miliki nanti di yaumul qiyamah. Jadi jangan kecil hati orang yang fakir. Ya, ini fakir saya masuk ke saya ini. Bu, jangan fakir apa soge? Soge. Soge ngoten lho, pun sanjang-sanjang kali fakir. Ditutupi mawon. Bahkan orang yang bersabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain, para nabi yang paling terakhir masuk surga itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu sugih. Makanya orang yang sugih itu hisabnya lebih lama daripada orang yang fakir. Dan sahabat yang paling terakhir masuk surga kata baginda Muhammad SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Yaitu karena kayanya. Kalau Nabi Sulaiman. Kalau sahabat Abdurrahman bin Auf. Aqala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inah. Cinta kepada orang fakir itu adalah sifat di antara sifat akhlaknya para nabi. Dan membenci orang yang fakir itu di antaranya sifat akhlaknya Fir'aun. Kenal kali Fir'aun jenengan? Fir'aun itu ada 3. Tulis gambar malih. Fir'aun itu ada 3. Tinggal sebelah ini. Channel TV ini itu. TV ini tumbas lah murah. Iuran 10.000-an sak kampung saja. Nggih belajar kok. Medite ngoten lho. Nggih. Kula niki tumbas HP larang-larang nggih soalnya mboten peka jenengan iki. Guyon. Temenanan ngoten apa. Pinten kakak lagi ten manggon iki, Kata. Ada nggih. Nek napa namin masa sembako rebutan nggih. Masa sedekah wis angkat tangan. Niki napa niki. Nggih. Fir'aun itu ada 3 macam. Ada Fir'aunul Khalil wa ismuhu Sinan. Ada Fir'aunnya di zaman Nabi Ibrahim, namanya Sinan. Ada Fir'aun di zamannya Nabi Yusuf, ismuhu Ar-Rayyan ibnul Walid. Jadi Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim namanya Sinan. Adapun di zamannya Nabi Yusuf namanya Ar-Rayyan Fir'aunnya. Adapun Fir'aun yang ketiga, Fir'aun yang di zaman Nabi Musa alaihissalam yang namanya Al-Walid. Siapa? Al-Walid. Zaman Nabi Yusuf Ar-Rayyan. Di zaman Nabi Ibrahim nama Fir'aunnya adalah Sinan. Fir'aun yang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana ceritanya itu ketika Nabi Ibrahim itu memiliki seorang istri. Siapa istrinya Nabi Ibrahim? Siti Ibu. Istrinya Nabi Ibrahim Siti Hajar. Itu istri yang kedua. Istri yang pertama siapa? Siti Sa. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki istri dua. Yang pertama Siti Sarah, yang
kedua Siti Hajar. Nah, yang apa namanya? Yang ceritanya ini yaitu tentang istri yang pertama, yaitu Siti Sarah dengan Fir'aun. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendatangi kerajaannya Fir'aun. Nah, melihat Fir'aun itu tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki seorang istri Sarah, namanya Sarah, itu yang cantik sekali. Sehingga Fir'aun ini menginginkan agar bisa gimana caranya mendapatkan istrinya Nabi Ibrahim. Dan Fir'aun itu nggak mau jika ada perempuan yang ternyata itu saudara maksudnya kan Fir'aun itu nggak mau seorang perempuan yang dia itu punya saudara laki-laki, nggak mau Fir'aun. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim mendatangi kerajaan Fir'aun, itu mengatakan Nabi Ibrahim kepada istrinya terlebih dahulu sebelum masuk kerajaan, "Wahai istriku, nanti kalau kamu ditanya sama Fir'aun, kamu menjawab bilang saudaraku, jangan bilang istriku. Kalau dibilang istriku, istrinya Nabi Ibrahim, nanti bakal diambil oleh Fir'aun." Seperti itu. Karena saking cantiknya Siti Sarah itu, sampai-sampai Fir'aun itu tergelombang, tergoda, tergiur dengan kecantikan Siti Sarah. Yang mana Fir'aun ini ketika mendekati Siti Sarah itu, Allah Subhanahu wa taala itu melindungi Siti Sarah dari kejahatan Fir'aun. Jadi setiap mau mendekati dilindungi oleh Allah. Setiap mau mendekati dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking solehnya, saking kesolehan daripada Siti Sarah seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian di dirinya. Seperti itu. Siti Sarah itu salah satu sepupunya Nabi Ibrahim. Jadi Zubat nikah dengan sepupunya sendiri. Itu namanya Siti Sarah. Yang mana dari Siti Sarah ini Nabi Ibrahim memiliki anak yaitu namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak lagi namanya Nabi Yakub. Adapun yang dari istri yang kedua yaitu Siti Hajar, itu memiliki seorang anak yang namanya Nabi Ismail. Kalau dari Siti Sarah memiliki anak namanya Nabi Ishak. Dari Siti Hajar Nabi Ismail. Seperti itu. Kemudian Fir'aun yang kedua yaitu Fir'aun yang di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf. Kemudian Fir'aun yang ketiga yaitu Fir'aun yang di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana ceritanya sudah terkenal, yaitu ketika Nabi Musa ini dikejar oleh pasukan Fir'aun yang ketika pas sampai mendekati laut, tidak ada jalan kecuali dia harus melewati laut, sehingga Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT memberikan jalan keluar, yaitu dengan menyuruh Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya, yang biasanya tongkatnya itu biasanya buat gembala kambing. Nah, itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan perintah Allah disuruh membelah laut itu, sehingga laut itu menjadi dua. Barulah Nabi Musa alaihissalam berjalan di lautan itu setelah terbelah menjadi dua. Sesudahnya sampai ke tujuan, kemudian Fir'aun baru lewat laut, sehingga pertengahan perjalanan Fir'aun barulah ditutup itu laut, sehingga Fir'aun mati. Seperti itu. Pernah ceritakan di dalam kitab An-Nawadir, Fir'aun itu pernah berdialog dengan namanya iblis. Ibaratnya jagongan lah, iblis kali Fir'aun. Podo gak kena ini. Tiang lek kepanggil kali tiang buatan podo kena ya repot nih. Satu hari iblis ini mendatangi Fir'aun. "Wahai Fir'aun, kamu kenal sama aku? Kamu kenal sama aku?" Ya, Fir'aun menjawab, "Iya, aku kenal sama kamu." Terus iblis mengatakan kepada Fir'aun, "Fir'aun, kamu itu lebih pintar daripada aku. Kamu itu lebih parah daripada aku." "Apa?" "Aku ini iblis ya, wis parah katasnya, tapi awakmu wis lebih parah dari aku." "Apa?" "Satu hal," kata iblis, "yaitu engkau mengaku sebagai Tuhan."
Lah aku mengganggu-ganggu tuh tapi mboten sampai ngaku tuh Tuhan. Kemudian ya wis aku tak tobat katanya Firaun. Ojo tobat. Kemudian Firaun mengatakan kepada iblis, "Wahai iblis, adakah orang yang lebih parah dari kita berdua ini? Adakah orang yang lebih parah dari kita berdua ini?" Maka iblis menjawab, yaitu orang yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya. Itu ada orang minta maaf dengan jenengan, "Ampunten nggih, kula enggak ada salah." Terus jenengan mboten paringi maaf, berarti jenengan lebih parah daripada Firaun dan iblis. Terus dalam satu riwayat, ada lagi dalam kitab yang lain karangan Imam Nawawi yang lebih parah dari Fir'aun dan iblis itu orang yang hasud, orang yang hasud iri. Nah, itu lebih parah dari Fir'aun dan iblis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftah wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara bisabrihim hum julasa'ullahi ta'ala yaumal qiyamah. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Segala sesuatu ada kuncinya. Kuncinya surga apa diantaranya? Yaitu cinta kepada orang fakir. Dalam riwayat yang lain miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena orang fakir dan orang miskin itu apa? Sabar. Sehingga mereka itu termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahu al-mu'min al-faqir al-muta'affif 'abal 'iyal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya yang mukmin. Yang mukmin pertama, kemudian yang fakir, mukmin terus plus fakir, al-muta'affif. Muta'affif itu orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak halal, alias haram. Orang fakir terus dia mukmin, kemudian dia menjauhi yang namanya haram. Biasanya orang fakir itu apa? Kadung kepepet, jauh sing haram. Nah, nggih. Allah SWT mencintai seorang hambanya yang mukmin, yang fakir, yang menjaga dirinya dari segala yang haram. Abal iyal yaitu orang yang memiliki keluarga. Orang fakir, kata hanai, mukmin, tapi menjaga apa dirinya dari perkara yang haram. Fakir, al-faqru faqrani. Orang fakir itu ada dua macam. Orang fakir ada dua macam. Fakrun mathubah dan fakrun uqubah. Yang pertama, fakrun mathubah, yaitu fakir yang kefakirannya itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ada fakir uqubah, yaitu fakir yang dicatat dia itu apa? Akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Adapun yang pertama, fakir yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an yuhsina khuluquhu wa yuti'u rabbahu wa la yashku wa yashkurullaha ala faqrih. Bagaimana orang fakir tapi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia itu akhlaknya baik. Fakir akhlaknya baik, enggak sombong. Wis fakir kate sombong meneh. Nggih, sampai nggih. Fakir baik akhlaknya itu cirinya yang diberikan pahala oleh Allah SWT. Yang kedua, wa yuti'u rabbahu, yaitu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yashku, dan dia itu enggak nate sambat kalau Gusti Allah. Ya Allah, minyak goreng kok mundak ya Allah. Nah, ini berarti sambat. Berarti fakir bukan yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yashkurullah ala faqrih, dan dia bersyukur kepada Allah atas kefakirannya. Ini jarang, ini ampun. Disyukuri, fakir itu disyukuri. Gusmi nih, nanti sanjang dan bunyai. Nah, singen kan bunyai ini kan apa? Muridnya Gusmi, sering dipanggil Gusmi. Nanti sanjang itu. Awak mulai donga ojo njaluk sabar, njaluk syukur, gak usah Gusmi. Kenapa?
Ada rahasianya di sini. Kalau jenengan nanti sabar, pasti diuji terus oleh Allah SWT. Soalnya nanti sabar. Jenengan nanti syukur, diparing nikmat terus oleh Allah SWT. Oke, paham betul nih? Kata Gusmi, mintalah kalian itu menjadi orang yang bersyukur. Jangan meminta orang yang sabar. Kalau bersyukur diberikan nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kersane bersyukur. Kalau minta sabar gitu terus dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tirosi Gusmi. Al-faqru itu fakir yang pertama, itu fakir yang diberikan pahala. Wasani fakir yang diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Bagaimana sifatnya? Lawan dari yang tadi, an yusi'a khuluquhu. Akhlaknya tidak baik. Wa ya'si, dan dia tidak taat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashku, dan dia sambat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasakhat, yaitu dia sokhat itu benci ya. Diparingi fakir dulu apa gerundel. Apa sih kok aku lagi fakir, kok aku dikasih boten sugih mawon ya. Nggih. Nah, itu berarti apa? Dia apa? Membenci dengan kefakirannya. Adapun yang pertama sebaliknya, yaitu dia mensyukuri atas kefakirannya. Disebutkan dalam riwayat ada orang diberi fakir itu lebih afdol untuk dia daripada diberi termasuk orang yang kaya. Karena dengan kefakirannya dia akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kaya, dia pasti tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lebih baik fakir. Ada orang diberi dia itu kaya. Kenapa? Kalau dia diberi kaya, dia pasti bisa menunaikan hak-haknya. Yaitu dia bisa mensedekahkan hartanya. Kalau dia diberi fakir, dia pasti Rasulullah pasti tidak bisa menunaikan kewajiban atau menunaikan kesunahan daripada sedekah. Maka dia lebih baik untuk kaya. Ada orang yang imannya tidak baik, tidak bisa baik kecuali dikasih sakit, dia baru bisa jadi baik. Maka dia lebih afdal dikasih sakit. Kenapa? Kalau dia dikasih sehat, dia bisa kufur. Atau sebaliknya, imannya tidak bisa baik kecuali harus dikasih sehat. Kenapa? Kalau dia dikasih sakit, dia bisa kufur. Maka dia lebih afdal diberikan kesehatan. Jadi tergantung hambanya tadi, bagaimana menyikapi dengan kekayaannya dan kefakirannya. Ada orang yang imannya tidak baik, tidak bisa baik kecuali dikasih sakit, dia baru bisa jadi baik. Maka dia lebih afdal dikasih sakit. Kenapa? Kalau dia dikasih sehat, dia bisa kufur. Atau sebaliknya, imannya tidak bisa baik kecuali harus dikasih sehat. Kenapa? Kalau dia dikasih sakit, dia bisa kufur. Maka dia lebih afdal diberikan kesehatan. Jadi tergantung hambanya tadi, bagaimana menyikapi dengan kekayaannya dan kefakirannya. Seperti itu. Faqala Rasulullah alaihi wasallam, al-faqru amanah, faman katamahu kana ibadah, wa man baha bihi faqad qallada ikhwanahu muslimin. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakir itu adalah amanah. Fakir itu amanah. Siapa orang yang bisa menyembunyikan kefakirannya? Jadi contohnya terus guru-guru itu fakir yang disembunyikan ini diantaranya seperti ini. Jenengan gadah kaos nopo elek, suwek mawani. Itu caranya bagaimana menutupi fakirnya? Yaitu jenengan memakai gamis yang bagus. Berarti kan menutupi kefakirannya. Nah, ini termasuk ibadah. Nah, itu. Paham ya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, tubalil fuqara wa du'afa min ummati. Beruntung kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mengatakan beruntung, berarti dia itu termasuk tergolong min ahlil jannah. Termasuk orang yang masuk surga. Siapa? Bagi orang yang fakir dan mereka itu
juga orang yang lemah daripada umatku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam salah satu riwayat yang lain, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, beruntung bagi orang yang datang, pahalanya dia mendapatkan seperti orang yang haji. Dan ketika dia keluar, dia mendapatkan pahala seperti orang yang jihad fisabilillah. Siapa itu? Rajulun masturun dzu iyalin muta'affifun qani'un bil yasir minad dunya yadkhulu alaihim dhahikan wa yakhruju anhu dhahikan fawalladhi nafsi biyadihi innahum humul hajjuna al-ghazuna fi sabilillah. Bagaimana? Yaitu orang yang menutupi kefakirannya, kemudian dia punya tanggungan keluarga. Pasti orang fakir terus punya tabungan keluarga pasti nopo susah, tapi dia tutup-tutupi dan dia menjauhi yang namanya yang haram, gak mau mengambil harta yang haram, mencari pekerjaan yang haram, dia gak mau. Qani'un bil yasir, kemudian dia menerima yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu qanaah, diberikan sedikit dia qanaah. Minad dunya yadkhulu alaihim dhahikan wa yakhruju anhum dhahikan. Kemudian dia itu ketika masuk rumah ke keluarganya, dia tidak bawa yang namanya kesedihan, membawa senyuman, kebahagiaan. Walaupun wis ruwet-ruwet ya apa, ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia seakan-akan seperti orang yang bahagia di dunia ini. Mesem, walaupun tak tahu tangi, pokoknya mlebet ke keluarga wis pokoke mesem, biasa. Wa yakhruju anhum dhahikan. Kemudian ketika dia masuk ke rumah tertawa, keluar dari rumah pun dia itu juga tertawa. Jadi seakan-akan dia itu apa? Tidak merasa seperti terbebani dengan kefakirannya. Dia itu tutup-tutupi. Maka dia seperti orang yang masuk rumah, pahalanya mendapatkan pahala haji sunnah. Dan dia keluar dari rumah dengan keadaan bahagia, dia seperti pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan enak ya, lebet teng griya wis mesem. Metu dugi griya nggih. Nah, walaupun kata utang itu, intine ngono kasaran iki. Waqala Rasulullah alaihi wasallam, al-faqru karamatun min karamatillah. Kefakiran itu adalah suatu keramat daripada keramat-keramatnya Allah Subhanahu wa taala. Waqala Rasulullah alaihi wasallam, fadlul fakir 'alal ghani ka fadli 'ala jami'i khalqillahi ta'ala. Keutamaan orang yang fakir daripada orang yang kaya itu seperti keutamaanku daripada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam, la syai'a yu'tihillahu mithlal faqr. Kata Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang mana sesuatu itu sangatlah agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba daripada kefakiran. Tapi dengan syarat jika dia rela dan ridho atas kefakirannya. Itu mengenai tentang fakir. Walaupun dia itu fakir, kemudian dia sedekah, mana lebih utama, sedekahnya orang yang kaya dan sedekahnya orang yang fakir? Orang yang fakir. Kenapa? Contohnya seperti ini. Seorang yang kaya punya uang 1 juta. 1 juta. Yang fakir gak ada harta 1.000. Sing sigene iki sedekah berapa? 100.000. Sing fakir sedekah 50.000. Yang afdol yang mana? Sing fakir kan? Kenapa? Karena dia mempertaruhkan separuh hartanya. Paham? Nah, kalau orang kaya hanya apa? 10%-nya saja dari 1 juta. Itu oleh karena itu orang yang sedekah kemudian dia fakir, maka dia lebih afdal. Dalam riwayat yang lain, orang fakir itu nanti
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia itu lebih dahulu daripada orang yang kaya. Jaraknya nunggu orang fakir dulu masuk. Baru 50 tahun baru orang kaya baru masuk surga. Lamanya di mana? Di hisabnya tadi itu orang kaya. Walaupun hartanya dari yang halal, tetap orang kaya itu apa? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan orang fakir dan orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa bukan? Betul. Dari riwayat ada faedah. Berkata Al-Imam Makhul, yaitu salah satu tabi'in, mengatakan, "Idza tasaddaqal mu'min istadzanat jahannam an tasjuda lillahi syukran ala khalasi wahidin minha min ummati Muhammad sallallahu alaihi Muhammad." Kata Imam Makhul, apabila ada seorang mukmin dia itu sedekah, maka neraka jahanam itu akan memintakan izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud syukur. Karena apa? Karena ada satu orang yang dia itu umatnya Nabi Muhammad yang terbebaskan dari api neraka. Jadi kalau ada orang mukmin yang sedekah itu neraka jahanam itu sujud syukur. Sujud syukurnya apa? Karena ada satu orang umat Nabi Muhammad yang dia itu apa? Terbebaskan dari api neraka, yaitu orang yang sedekah tadi daripada orang mukmin. Alhamdulillah. Ada lagi faedah. Ma min rajulin yatasaddaqu yawman aw lailatan illa hufidha an yamuta min ladagha aw hadma aw mauti fuj'ah ya aw mauti baghtah. Tidaklah ada seorang yang sedekah di siang hari atau di malam hari kecuali dia akan terjaga dari mati disengat oleh binatang buas. Pertama, dijaga. Yang kedua, dijaga dari mati keruntuhan rumah. Dua. Yang ketiga, dijaga dari mati mendadak. Itu orang yang sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.